Kita buka Yesaya 54, 3 ayat saja ya. Simple devotion. Hati saya tadi waktu datang, waktu sebelum mempersiapkan IG Live ini, penuh dengan sukacita, entah kenapa. Rasanya sih, kayak mau ketawa gitu. Kayak mau bercanda terus sama orang di sekeliling saya, keluarga. Rasanya senang gitu di hati tanpa sebab. Mungkin itulah sukacita. Emangnya kita harus perlu punya alasan untuk bersukacita? Bukankah Yesus adalah alasan kita dengan A huruf besar? Makanya itu di ayat pertama dikatakan bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Ayat pertama ini seharusnya nggak masuk akal. Malah justru kurang etika kalau kita mengartikan secara manusia. Tapi Tuhan itu very deep. He is very deep. Tuhan itu sangat dalam. Jadi kalau Tuhan berkata sesuatu, pasti ada maksud ilahi di baliknya. Nggak mungkin Tuhan itu iseng. Atau dia memberikan suatu perintah yang tidak bisa kita ikuti. Atau sebuah saran yang sekalipun nggak masuk akal. Saran dari Tuhan itu selalu masuk hati. Pasti ada arti. Bagaimana kalau Anda ketemu dengan teman yang tidak bisa punya anak, sudah 9 tahun menikah, tidak dikaruniai keturunan? Dapatkah Anda berkata, congratulations ya? Ayat ini bicaranya begini, bersorak-sorailah, hai si mandul. Anda tidak akan congratulate atau memberikan selamat kepada orang yang tidak bisa punya keturunan. Dan memekiklah, malah justru suruh sorak-sorai segala. Suruh bergembira, suruh pesta, suruh rayakan. Kan nggak masuk akal. Kita kalau lakukan itu di society, di masyarakat, kita bisa dibenci. Ya kan? Kecuali kalau ada maknanya. Kenapa kok si mandul disuruh sorak-sorai? Bahkan orang yang mandul pun doa nggak dijawab, di dalam permasalahan, belum ada jalan keluar pun, masih punya alasan-alasan untuk bersyukur. Itu loh. Kalau soal bersyukur, jangan pernah mengalah dengan kehidupan. Karena orang yang sudah nggak bersyukur, sudah kalah. Tapi orang yang nggak pernah mengalah, kalau soal bersyukur, dia harus tidak boleh tawar. Orang seperti itu tidak akan pernah kalah dengan keadaan. Saya kasih 3 alasan kenapa si mandul pun bisa bersorak-sorai. Mungkin hari ini Anda bukan mandul kandungan, anak Anda banyak. Ada yang 4 juga, ya, ada yang 5, tidak masalah lah punya keturunan. Ada yang sudah punya cucu, banyak cucunya 9. Ya. Nah, mungkin yang mandul adalah bisnis Anda, keuangan Anda. Mungkin yang mandul adalah sesuatu yang lain. Mandul di sini berarti tidak produktif. Mandul di sini berarti macet. Mandul di sini berarti tersumbat. Mandul di sini berarti nil. Oke? Usaha kita sia-sia. Pernah ngerasa gitu nggak? Apapun juga ya aplikasinya Roh Kudus yang bawa ke hati Anda. Tapi intinya mandul di sini nggak cuma soal kandungan. Sedangkan si mandul pun bisa bersorak-sorai. Saya kasih 3 alasan kenapa kita anak-anak Tuhan tidak bisa kalah. Kita harus bersyukur tiap hari waktu bangun tidur pagi. Coba praktekkan ini besok pagi hari ya. 1, nama kita tertulis di kitab kehidupan. Tulis itu. Setiap pagi kita bangun dan berkata, I'm going to heaven, man. Aku pergi ke sorga suatu hari kelak. Wow, what a joy. Aku ini orang berdosa yang patut masuk neraka. Nama aku ditulis di kitab kehidupan. Dosaku diampuni. Saya ini sudah super kamsya. Minta apa lagi? Aku sudah diberikan segala sesuatu. Memang kita belum punya segala sesuatu. Tapi kalau kita punya Yesus, kita punya segala sesuatu. Bayangin, hidup ini sementara kok. Yang kekal kita sudah dapat, udah aman. Kita ini sudah di zona nyaman sorga. Semua penderitaan kita sekarang ini tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan yang akan datang. Ya? Karena itu, bersorak-sorai nomor 1 alasannya adalah nama kita tertulis di kitab kehidupan. Alasan kedua, bersyukurlah. Yang satu bersyukur untuk itu, yang kedua bersyukurlah untuk apa yang kita masih punya. Atau apa yang kita masih miliki. Jangan kita ratapi yang sudah hilang dari diri kita. Tapi apa yang masih kita miliki itu pun pemberian. Jangan hanya kita bersyukur untuk kesembuhan ilahi. Kalau kita sakit, kita mau sembuh. Tapi bersyukur juga untuk kesehatan. Kalau kita tidak jatuh sakit hari ini. Bukankah kesehatan itulah yang dikejar-kejar oleh orang sakit? Dan diusahakan, diupayakan dengan bayar segala harga supaya mereka sembuh.
Jangan tunggu sampai sakit. Kita harus bersyukur hari ini kita bisa bernafas lega. Hari ini kita masih punya nafsu makan, kita masih punya selera, kita masih bisa berdiri, ambil air sendiri, kita masih bisa ikut IG Live ini. Angkat tangan kita segala. Bersyukurlah untuk orang yang ada di sebelah Anda. Suami Anda, istri Anda, anak-anak, orang tua. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Bersorak-sorailah, hai si mandul. Sekalipun kau mandul, kau punya kandungan. Sekalipun nggak berfungsi, dia ada di sana. Bersyukurlah engkau punya sepasang mata. Hai si mandul, kau masih punya suami, kau masih punya teman. Sudah bersyukur enggak untuk teman-teman Anda? Bisnisku lagi turun nih. Sekarang lagi kayaknya rugi. Tapi kan masih ada makanan di meja Anda. Masih juga ada penghasilan. Tapi saya sudah bangkrut total, Pastor Philip. Anda masih punya kesehatan. Mungkin bisnis Anda sudah hancur. Anda masih bisa bekerja tapi masih usia kerja, masih kuat bekerja. Syukuri. Bersorak-sorailah hai si mandul. Bukan hanya syukuri nama kita tertulis di kitab kehidupan, syukuri apa yang kita masih miliki. Yang ketiga, syukurilah janji-janji Allah. Janji-janji Tuhan itu tidak berdusta. Selama kita buka Alkitab ini masih banyak syukuran, karena dari Kejadian sampai Wahyu juga, semua diisi dengan janji-janji Tuhan, dan Tuhan yang kita kenal, kita tahu, dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah memungkiri janji-janjinya. As long as you still have one more promise from God in your life, selama kita masih punya satu biji aja, satu janji aja, we still have something to look forward to tomorrow. Kita masih punya sesuatu yang kita harapkan untuk keesokan hari. Masa depan masih penuh pengharapan. Hari ini masih cerah, penuh dengan damai sejahtera. Itu dia. Catat ya. Syukuri, nama kita tertulis di kitab kehidupan. Kedua, syukuri yang masih kita miliki. Sedikit juga syukuri. Yang ketiga, syukuri janji. Udah? Ayat berikutnya, ayat 2. Oh, ayat 1b. Belum selesai. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Gampang sih, 1b ini. Kalau kita punya attitude seperti begini, seperti yang barusan diajarkan oleh firman, yang saya jabarkan, yang ditinggalkan suaminya pun akan punya lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Kalau kita bisa menemukan alasan-alasan bergembira di dalam Tuhan, karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Miracles, mujizat tidak diberikan pada orang yang mengeluh. Bangsa Israel malah justru gagal masuk Kanaan. Bukan karena dosa berzina, membunuh. Bukan karena dosa mencuri. Karena dosa mengeluh. Mujizat juga bukan diberikan pada orang yang layak. Karena tidak ada orang yang layak di hadapan Tuhan. Mujizat itu diberikan kepada orang yang bersyukur kepadanya. 5 roti 2 ikan, ingat Tuhan Yesus menengadah. Dia syukuri, jadi berapa? Paulus dan Silas, ingat di penjara? Mereka menyanyikan pujian di tengah malam. Itu midnight jam 12. Semua sakit setelah dicambukin. Dipasung lagi kaki jadi tangan jadi kaki. Dia bersyukur, gempa bumi. Bukan cuma dia lepas dari penjara, dapat jiwa-jiwa lagi, termasuk kepala penjara dan seluruh keluarganya. Sebab yang ditinggalkan suami akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Barang siapa bergembira karena Tuhan, maka apa yang diinginkan akan diberikan padanya. That is miracles, miracles. Saya percaya ada mujizat bagi Anda. Saya kok yakin doa-doa gini nggak mungkin cuma sia-sia, firman Tuhan kembali percuma. Doa seperti ini mengandung kuasa. Mengandung kuasa. Ada sesuatu, karena ini semua isinya firman dan Roh Kudus. Ya, karena itu di ayat 2 diajarkan Tuhan kita diajari untuk mempersiapkan diri. Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Apa sih ini? Ayat 2 ini. Lapangkan, bentangkan. Jangan hemat, panjangkan, dan pancangkan. Kokohkan. Apa ini semua kata-kata ini? Gampang, saya kasih satu kalimat aja supaya Anda ingat. Oke? Kokohkan visimu di waktu-waktu seperti ini. Believe in miracle. Percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Kalau sekarang belum kelihatan, Tuhan sedang bekerja di balik layar. Bukankah iman itu untuk mendeteksi itu?
Iman itu bukan untuk saat-saat enak atau saat-saat nyaman. Iman itu untuk saat-saat susah, saat-saat masalah. Untuk kita bisa mendeteksi Allah sedang bekerja yang luput dari mata jasmani. That's faith. Faith is actually seeing the invisible. Iman memang mendengar, timbul dari pendengaran. Iman itu sebenarnya melihat, cuman melihat the other side. Melihat sisi yang tidak kelihatan oleh manusia yang tidak beriman. Karena itu sekarang, jangan tunggu sampai mujizat terjadi. Lapangkan, bentangkan, panjangkan, pancangkan, kokohkan. Kokohkan visimu. Visi itu selalu berhubungan dengan masa depan. Dan renovasi caramu. Nah itu dia. Lapangkanlah, panjangkan, jangan hemat, kokohkan, panjangkan, pancangkan. Itu kan semua bicara bahasa bangunan. Jadi kokohkan visimu dan renovasi caramu. This is the time when we become smarter after this. Kita akan menjadi lebih pintar. Ada cara-cara baru akan bermunculan. Setiap kali krisis terjadi, apapun itu juga, kita down sementara untuk up lagi. Seperti yang saya pernah katakan waktu live streaming. Ya, di gms.church garis miring live streaming. Betul ya, gms.church/streaming. Nanti welcome untuk setiap weekend, minggu untuk bisa bergabung. Jumat Agung ini juga ada. Saya pernah sampaikan suatu pesan, setback is set up. Mungkin beberapa yang mendengarkan ingat. Kita masa-masa seperti ini hanya down sementara untuk up. Seperti Petrus jalan di atas air itu loh, dia tenggelam itu untuk bangkit lagi. Untuk naik ke perahu dan sampai ke seberang. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. So, apapun juga yang Anda alami kalau itu urusannya down, ingatlah, kalau Anda sudah down, tapi saya downnya down banget, sudah sampai ke dasar. Kalau Anda sudah sampai dasar, good news. Cuma ada satu arah yang tersisa, yaitu atas. Anda sudah nggak bisa lebih terpuruk kan? Berarti mau nggak mau harus bounce back, rebound, harus ke atas, satu-satunya jalan. Pasti Tuhan bawa Anda naik ke atas. Apapun itu juga, pekerjaan, kesehatan, keluarga, anything, I believe. Katakan amin. Si Tuhan ya. Renovasi caramu. Ini waktunya berbenah diri. Tapi kokohkan visi. Bersama-sama kita jalankan. Metode boleh berubah. Prinsip tetap sama. Ayat terakhir, ayat 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Ini janji Tuhan. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Sekarang boleh sepi nih. Semuanya sunyi senyap. Ya, tapi gak akan lama lagi kau akan mendiami kota-kota sunyi. Itu akan ramai lagi. Tapi dimulai dengan ayat 3 ini, ada satu mandat. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Ayat ini tricky. Kalau Anda tidak careful dan jeli, akan luput satu janji atau sebuah perintah. Tuhan berkata, yang berkembang ke kanan ke kiri itu bukan bisnis Anda. Yang berkembang ke kanan ke kiri itu bukan apa yang Anda kerjakan, pelayanan Anda, bukan. Yang mengembang ke kanan ke kiri adalah dirimu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Tuhan tidak mengembangkan pekerjaanmu atau apapun yang Anda usahakan. Tuhan kembangkan hatimu. Ya. Sebab tidak ada, gini loh. Sebab orang besar, ya kita nggak bisa jadi orang besar dengan hati kecil, gitulah. Karena itu Tuhan tidak pernah mempersiapkan berkat untuk kita. Tuhan nggak pernah mempersiapkan berkat, tidak pernah. Berkat itu sudah ada. Kalau kita baca di Efesus, sudah ada di alam sorga di dalam Kristus. Efesus pasal 1 bahkan. Dari pembukaan. Every blessing is already provided. God has never prepare a blessing for you. Tuhan tidak pernah mempersiapkan sebuah berkat untuk Anda. Tuhan mempersiapkan Anda untuk sebuah berkat. Yang dipersiapkan bukan berkatnya, berkat sudah tersedia. It is finished, sudah selesai, kata Yesus kayu salib. Sudah rampung. Tuhan mempersiapkan Anda dan saya untuk berkat yang sudah tersedia. Tuhan tidak mempersiapkan tata sudah ada. Ya kan? Tapi Tuhan mempersiapkan kita suatu hari bisa bertata dengan Kristus lewat derita. Barang siapa menderita bersama dengan Kristus, dia bertata bersama dengan Kristus. Tuhan tidak mempersiapkan berkat. Jadi jangan kejar-kejar berkat. Kalau Anda mau kejarlah hati Tuhan. Kejarlah maksudnya. Kembangkan kapasitas Anda, renovasi cara. Kokohkan visi Anda, jangan lemah. Justru kayak begini lemah lembut, bukan lemah lunglai. Ini waktunya kita kuat dalam kuat kuasa Allah. Allah sedang mempersiapkan umat yang layak untuk menjadi berkat dan untuk menerima berkat. Tanah Kanaan itu tidak dipersiapkan, dari dulu sudah ada. Tuhan mempersiapkan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun untuk masuk ke dalam berkat yang sudah tersedia. Bahkan untuk mengusir musuh-musuh dari sana. Untuk mengusir orang Het, orang Amori.
Tuhan mempersiapkan anak-anaknya untuk mewarisi sebuah tahta. Jangan pernah kita salah berdoa, bless me. No. Lord, make me a blessing. Itu lebih tepat. Siapa yang jadi berkat, pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, please di-increase, ditingkatkan doanya. Sebab engkau yang mengembang kanan dan ke kiri. Dan Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberkati, mempromosikan kita karena kita punya mimpi. Tuhan hanya berjanji untuk mempromosikan kita jikalau kita bisa memaksimalkan diri dengan whatever, apapun yang tersisa hari ini. Tuhan tanya sama murid-muridnya, ada yang bawa makanan? Mana ada Tuhan? 5 roti 2 ikan, mereka semua meremehkan. Tuhan berkata, inilah Yesus. Dia maksimalkan satu lunchbox, cuma 1 bungkusan makan siang. Dan Bapak increase itu untuk 5.000. Laki-laki, belum lagi wanita dan anak itu 20.000, sangat mudah sekali. Saudara-saudara, saya mau ingatkan Anda, God only bless. Tuhan hanya memberkati your preparation. Jadi hari ini jangan mengeluh, aku sisa sedikit, whatever it is, apapun itu pergumulanmu. Maksimalkan diri, increase itu nanti ilahi. Ya. Engkau mengembang kanan ke kiri, kalau engkau sudah mengembang ke kiri dan ke kanan, apapun yang kau pegang pasti berkembang. Kalau engkau sudah mengembang dulu, apapun yang kau jamah, pasti ke kiri kanan. Aku tidak berkati yang kau pegang atau yang kau jamah. Aku berkati dirimu dan jadikan kamu berkat. Sehingga apapun yang kau jamah akan diberkati. Siapapun yang memberkatimu akan diberkati oleh Tuhan. Janji Tuhan pada Abraham, siapa mengutukimu akan dikutuki oleh Tuhan. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunan akan ikut-ikutan memperoleh bangsa-bangsa, mendiami kota-kota sunyi. Amin. Kuatkan iman saat ini. Mari kita semuanya tutup mata sekali lagi. Ingat satu hal yang Anda mau syukuri dulu. Coba katakan begini dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Namaku tertulis di kitab kehidupan. Saya tidak bisa minta lebih dari itu. Katakan, Yesus, Engkaulah segala sesuatu. Nah sekarang kedua, syukuri. Syukuri sesuatu yang Anda ingat. Ucapkan dengan mulut. Saya nggak bisa dengar Anda, hanya dengan iman saya percaya Anda sedang mengucapkannya. Ngomong sesuatu. Tuhan, aku terima kasih untuk apa? Yang Anda ingat sekarang yang masih ada di dalam kehidupanmu. Syukuri. Thank you for my family. Makasih Tuhan, aku punya pekerjaan di rumah, kan mungkin potongan gaji, tapi masih bergaji. Terima kasih Tuhan. Yang kena PHK, terima kasih Tuhan, aku masih punya tubuh yang mampu bekerja. Kasih aku job yang lain. Pekerjaan yang baru. Coba bersyukur dulu. Lalu bersyukur untuk sebuah janji Tuhan. Ingat janji Tuhan. Ingat janji ini aja langsung. Tuhan, Engkau berkata, keturunanku akan memperoleh bangsa-bangsa, mendiami kota-kota sunyi. Yes, and receive your miracle today. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu. Let's sing this song. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu,
Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan, tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala kemuliaan bagimu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan bagimu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang bergabung dan yang menyaksikan nanti. Tuhan Yesus, rahmat-Mu Engkau lawat setiap orang tanpa batas. Kami terima mujizat masing-masing yang kami butuhkan. Kami percaya dengan iman, berkat dari Tuhan menyertai setiap Anda. We love you with the love of Jesus Christ. Haleluya. Amin. God bless you. Sampai jumpa saat teduh berikutnya atau live streaming dari gereja. Tuhan berkati ya.